Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Ustazah Heni Wahyuni dalam pembelajaran tajwid. Sebelum kita belajar tajwid, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Ustazah izin menyampaikan tema hari ini adalah menuju masyarakat sehat dengan subtema masyarakat sehat negara kuat, di mana dalam agama Islam kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, atau dalam surat Asy-Syura ayat 80 Allah berfirman, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Di mana dalam surat Fussilat ayat 44 juga dikatakan bahwa Allah berfirman, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Kita sebagai seorang Islam atau Muslim mengetahui bahwa Islam menetapkan tujuan pokok kehadiran untuk memelihara agama, jiwa, akal jasmani, harta, dan keturunan. Setidaknya ada 3 dari yang disebutkan tadi berkaitan dengan kesehatan. Maka bisa ditemukan bahwa Islam amat kaya dengan tuntunan kesehatan. Paling tidak ada ayat yang mengisyaratkan dan yang digunakan untuk menunjuk tentang pentingnya kesehatan dalam pandangan Islam, di mana ayat-ayat Al-Quran tersebut dipahami dalam konteks peristiwa paling mutakhir dalam bidang kesehatan. Namun dalam ajaran Islam juga ditekankan bahwa obat dan upaya hanyalah sebab, sedangkan sesungguhnya di balik sebab itu upaya adalah Allah, seperti ucapan Nabi Ibrahim yang diabadikan tadi dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran tajwid kita minggu lalu. Alhamdulillah kita sudah mempelajari beberapa hukum dari bacaan nun sukun atau tanwin. Hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mim sukun, di mana mim sukun tersebut ada 3 hukum. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yang kedua adalah idgham mithlain, dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Kita akan membahasnya. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian ikhfa syafawi. Kenapa disebut ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah mim sukun bertemu atau berketemu dengan huruf hijaiyah yaitu ba. Ikhfa berarti menyembunyikan atau menyamarkan. Syafawi sendiri berarti bibir atau kedua bibir, yang disebut dengan syafatain. Kalau syafawi berarti bibir saja. Disebut dengan ikhfa syafawi sebab makharijul huruf dari huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba adalah pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas, seperti itu. Apa huruf ikhfa syafawi tersebut? Yaitu ba saja. Mim ketemu dengan huruf ba, dimana jika ada bacaan mim bertemu dengan huruf ba, itu
dihukumi adalah huruf hukum ikhfa syafawi. Di sini Ustazah izin mencontohkan beberapa contoh dari ikhfa syafawi, yaitu huruf mim sukun bertemu dengan ba, di mana cara membacanya didengungkan atau digunahkan. Ustazah izin mencontohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'tasim billah wa ma hum bikharijin taqikum ba'sakum hum bada'ukum anfusakum bittikhadikum. Itulah cara membacanya hukum ikhfa syafawi, yaitu huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, di mana huruf ba-nya tersebut tidak disukunkan, yaitu ada fathah, kasroh, doma atau ada harokat tersebut. Lalu kesimpulan dari materi hari ini adalah di mana ada beberapa hukum ikhfa atau mim sukun, yaitu ikhfa syafawi, idgham mithlain, dan idhar syafawi. Yang kita pelajari tadi adalah hukum ikhfa syafawi. Nah, teman-teman di rumah dapat mempelajari kembali dengan melihat Al-Quran seperti itu. Di proyek kita hari ini, teman-teman yang pertama boleh menuliskan huruf ikhfa syafawi terlebih dahulu, yaitu mim sukun bertemu dengan ba, yaitu huruf ikhfa syafawi tersebut adalah ba. Dan carilah contoh bacaan huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf ikhfa syafawi pada Al-Quran. Kemudian salin ke dalam buku teman-teman. Yang kedua adalah lafalkan dan rekamlah melalui voice note 5 contoh tadi menggunakan aplikasi Google Classroom. Alhamdulillah, pembelajaran tajwid hari ini sudah tuntas. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan baik lisan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.